Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mantopani. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi saat ini. Adapun pembahasan yang bakal saya bahas pada materi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan tentang apa yang akan kita bahas. Terus yang selanjutnya itu ada tantangan di era globalisasi. Yang kedua itu menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang ketiga, peran generasi muda pada saat ini. Dan yang terakhir ada penutup. Untuk pendahuluan, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Nah, Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, yang diikrarkan oleh siapa? Oleh para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah Indonesia. Nah, peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang penting dalam mempersatukan seluruh wilayah Nusantara yang saat itu masih terjajah oleh kolonial Belanda. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri terdiri dari 3 butir yang mengandung makna persatuan, nasionalisme, dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia. Adapun bait dari Sumpah Pemuda ini, yang pertama ini, kami putra dan putri Indonesia mengaku bahwa yang satu bangsa Indonesia. Nah, butir pertama ini menegaskan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan wilayah. Ada butir yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Nah, butir yang kedua ini menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu tanah air bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, pada pernyataan butir yang ketiga ini menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini adalah semangat persatuan, rasa kebangsaan, dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Nah, tentu saja kita sebagai pemuda yang hidup di era globalisasi, tentu saja kita harus tetap menjunjung tinggi 3 moral dari isi dari ikrar Sumpah Pemuda ini. Nah, adapun tantangan di era globalisasi saat ini, tentu saja karena pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia, seperti gaya hidup, gaya musik, film perfilman, dan tren yang dapat mengikis budaya lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Pengaruh ini dapat menggerus jati diri bangsa. Contoh dari masuknya pengaruh luar ke dalam negara kita. Yang pertama itu gaya hidup konsumerisme, yaitu gaya hidup yang mendorong pola hidup boros dan mengonsumsi produk-produk impor secara berlebihan. Hal ini dapat melemahkan perekonomian nasional dan ketergantungan pada produk luar negeri. Nah, bukan berarti menggunakan barang impor dari luar negeri itu tidak boleh, tetapi penggunaan yang terlalu berlebihan tentu saja itu akan mengancam perekonomian UKM Indonesia itu sendiri. Nah, seharusnya kita selaku bangsa Indonesia mampu bangga untuk menggunakan apa yang diproduksi oleh negara kita sendiri. Toh apa yang ada di Indonesia, apa yang diproduksi di negara kita sama bagusnya dengan apa yang diproduksi di luar negeri. Mungkin mereka lebih memiliki nama brand tersendiri.
Nah, terus dampak yang selanjutnya itu adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi dan media sosial, seperti penyebaran berita hoax yang begitu gampang diaksesnya ya untuk saat ini, begitu mudahnya video ataupun kabar yang dapat diakses dari media sosial, ada dalamnya ujar kebencian, paham radikalisme, paham komunisme yang dapat memecah belah persatuan negara Indonesia. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor terbesar yang ada saat ini, karena penyalahgunaan media sosial sehingga individu itu menggunakannya secara tidak teratur dan menyeleweng. Nah, ancaman yang selanjutnya itu ancaman disintegrasi bangsa akibat konflik antar suku, antar agama, antar ras. Nah, itu dapat merusak, tentu saja itu dapat menjadi faktor perusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, apa sih caranya, bagaimana cara kita untuk menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sendiri? Nah, yang pertama itu memperkuat semangat persatuan. Ya, yang pertama itu memperkuat semangat persatuan. Dengan cara apa? Yang pertama itu dengan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia dengan sikap toleransi dan saling menghormati antar perbedaan. Kita tidak menunjukkan sifat fanatisme dari diri kita sendiri, entah itu antara beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, suku Sunda, Jawa, Batak, atau apapun itu. Nah, yang selanjutnya itu menjunjung rasa nasionalisme dan cinta tanah air dengan mempelajari sejarah bangsa Indonesia serta melestarikan budaya dan tradisi lokal. Nah, mungkin ini menjadi fenomena yang kontroversial ya, karena begitu banyaknya dari kita kaum muda itu lebih tertarik untuk mempelajari budaya luar, padahal begitu banyak turis asing. Ada beberapa turis asing yang ingin mempelajari budaya-budaya Indonesia yang menurutnya itu unik, baik untuk dipelajari gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita tidak boleh mendahulukan sisi egois diri kita di atas segala-galanya, karena itu tentu saja dapat menjadi pemicu dari terpecahnya bangsa Indonesia ini sendiri gitu. Nah, terus untuk yang kedua itu dengan mempertahankan jati diri bangsa. Dengan cara apa sih kita mempertahankan jati diri bangsa Indonesia ini? Yang pertama itu melestarikan budaya dan tradisi lokal, serta seni pertunjukan, musik, tarian, kerajinan tangan, dan upacara adat sebagai kekayaan warisan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya tentu saja menjadi salah satu tanggung jawab dan keharusan yang harus kita jaga saat ini dan seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar seni pertunjukannya, tariannya. Contohnya apa sih? Contohnya seperti tari jaipong, tari piring. Itu menjadi salah satu indikasi untuk menjaga persatuan dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu mengembangkan karakter dan kepribadian bangsa yang santun, ramah, gotong royong, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini menjadi salah satu bangsa dengan sifat ramah tamahnya terhadap orang lain, yang mungkin jarang sekali ditemukan di negara-negara lain. Nah, salah satu kelebihannya itu negara Indonesia itu memiliki sifat yang santun, ramah, ceria terhadap orang lain. Maka dari itu, kita selaku anak mudanya juga, selaku orang yang ada di dalam negara ini, kita tentu saja harus menjaga image yang telah orang-orang terdahulu itu bangun, sehingga sehingga perspektif negara lain terhadap kita itu baik.
Nah, tentu saja kita sebagai orang yang masih hidup di zaman ini tentu saja harus mampu menjaga semua itu. Terus untuk yang selanjutnya itu mengembangkan bahasa Indonesia. Dengan apa sih kita dapat mengembangkan bahasa Indonesia yang saat ini mungkin sudah luntur ya? Kita sudah ketahui karena masuknya budaya luar, bahasa-bahasa gaul ya yang mungkin masuknya pada saat ini. Yang pertama itu dapat mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa dengan tetap menggunakannya dalam lingkup keluarga dan masyarakat setempat. Nah, mungkin sudah banyak ya yang kita ketahui bahwa anak zaman sekarang itu lebih enak menggunakan bahasa gaul, gua mungkin ya, lu, OTW ini bos misalnya. Nah, dan sehingga mereka itu menganggap menggunakan bahasa daerah itu sebagai suatu yang keterbelakangan. Nah, itu yang menjadi salah satu indikasi kemerosotan bangsa ini, kemerosotan penggunaan berbahasa daerah. Terus apa sih peran generasi muda pada saat ini? Yang pertama itu tentu saja menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan literasi dan wawasan kebangsaan dengan membaca buku-buku sejarah dan budaya Indonesia serta mengikuti perkembangan isu-isu terkini terkait bangsa Indonesia. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan nasionalisme yang bersifat membangun untuk kemajuan bangsa dan negara secara ruang lingkup kecil ataupun secara ruang lingkup yang besar. Nah, kesimpulannya, menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia, baik pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, maupun individu warga negara. Dengan menjadi generasi yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mempertahankan jati diri bangsa di tengah pengaruh globalisasi saat ini. Nah, kawan-kawan, mungkin udah banyak yang telah kita pelajari pada saat ini tentang peran apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemuda guna menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.